alih lahan yang diambil oleh PT SSL ini. Salah sasarannya bukan sama kami tidak punya lahan. PT SSL tidak punya lahan. Apa yang melatar belakangi persoalan antara kedua belah pihak itu? Sebenarnya yang melatar belakangi persoalan ini sebenarnya intinya terletak pada persoalan kesepakatan yang dilanggar, yang tidak pernah ada komitmen untuk melakukan perbaikan, melakukan tindakan untuk upaya mensejahterakan masyarakat di desa batas itu. Sangat panjang kalau mau kita jelaskan. Seperti apa kronologisnya itu? Sebenarnya melalui orang-orang tua kami terdahulu, semenjak tahun 96-97 mereka sudah mengulirkan tuntutan ingin mengambil alih lahan yang diambil oleh PT SSL ini. Kenapa dikatakan ingin mengambil alih? Karena pada prinsipnya lahan yang digarap oleh PT SSL sekarang itu adalah semua bekas peladangan nenek moyang kami. Tidak ada yang tidak kenal ladang sepatak namanya. Itulah dia yang berada di PT SSL sekarang. Jadi kalau mau cerita ini semenjak 96-97 itu sudah digulirkan. Ratusan kali kita melakukan mediasi waktu itu dengan pemerintah Kampar, belum Rokan Hulu waktu itu. Dan alhamdulillah Gubernur Riau waktu itu 9899 itu merekomendasikan delegasi dari Tambusai itu untuk diutus ke kementerian. Delegasi yang diutus oleh Pak Saleh Yassin waktu itu sebagai Gubernur Riau, kita berhasil direkomendasikan dan diutus menemui Pak Menteri Kehutanan yang kebetulan tahun 99 itu adalah Bapak Muslimin Nasution. Dan alhamdulillah dalam pertemuan tersebut Pak Menteri Kehutanan memberikan semacam keputusan berupa surat yang ini juga kami simpan dan ada pada kami, tepatnya 9 Juni 1999, nomor suratnya 599 Menhub strip 46 Romawi /1999 perihal tuntutan masyarakat Desa Batas Kecamatan Tambusai. Apa poinnya? Yang intinya bahwa Pak Menteri Kehutanan waktu itu dalam bahasa suratnya, ini saya kutip saja, tidak saya bacakan secara utuh. Di dalam bahasa suratnya, dapat disetujui untuk dicadangkan menjadi hak pengusahaan hutan tanaman perkebunan HPHTP dengan komoditi kelapa sawit. Tapi ada dua alternatif dalam tawaran Pak Menteri. Pertama, masyarakat harus menunggu 1 tahun. Boleh masyarakat langsung mengambil, itu tadi harus mengganti rugi. Harus mengganti rugi kerugian daripada PT SSL tersebut. Dalam jeda masa tunggu inilah pemerintah waktu itu sudah beralih menjadi Kabupaten Rokan Hulu. Waktu itu Pak Bupatinya Bapak Ramlan Jas memediasi dan menindaklanjuti surat menteri ini, sehingga kita membuat kesepakatan dengan pihak pemerintah, dengan pihak PT SSL, dan sudah ada kesepakatannya bahwa Tanggal berapa itu? tanggal 28 Januari 2004 ini Pak Bupati sudah menyurati PT SSL untuk segera mengembalikan lahan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk direalisasikan kepada masyarakat Desa Batas. Oke, apa tanggapan permintaan warga yang tergabung dalam Koptan SS Desa Batas tentang permohonan pengembalian lahan? Ya, begini Pak ya, PT SSL itu untuk usaha itu punya izin Pak. Ya,
Jadi izin untuk pengelolaan hutan, bukan menguasai lahan. Nah, izin dia. Jadi izin kita ini, wilayah kita ini kawasan hutan, yang punya itu negara. Jadi kami diberi izin lah oleh Kementerian Kehutanan untuk mengelola kawasan hutan. Jadi tergantung terkait permintaan masyarakat warga Batas untuk pengembalian lahan itu salah sasarannya, bukan sama kami tidak punya lahan. DTSL tak punya lahan. Yang punya lahan itu pemerintah pusat. Nah, jadi seperti itu. Berarti artinya manajemen menolak ya? Tidak ada kaitannya Pak, bukan menolak. Karena itu bukan lahannya PT SSL. Dia hanya sebatas izin operasional pengolahan hutan tanaman industri. Jadi, tapi informasi yang disampaikan Ketua Koptan SS yang minta Reja kemarin katanya surat perintah pengembalian lahan ini sudah pernah disampaikan kepada TSL misalnya melalui surat Bupati waktu Pak Ramdan Jas itu. Sama kita tahu singkat saya nggak ada itu. Belum pernah nampak surat pengembalian. Oke. Untuk hitungan kakak yang tertinggi 4 juta. Sebulan. 4 juta dalam 5 tahun itu. Yakinkan dana 1M ada sebelum Lebaran bisa dicairkan.